Selamat siang. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas akhir mata kuliah manajemen data informasi yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Outdoor yang berstudi kasusnya di toko botani outdoor. Sebelum masuk ke pemaparan yang lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hizkia Brian Minggos Mamaya, NIM 6820191134. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pemaparannya, yang itu poin pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang kami untuk mengambil studi kasus pada toko botani outdoor ini? Yang pertama itu, toko botani outdoor ini menjadi salah satu toko yang bergerak di bidang usaha peralatan pendakian gunung. Jadi kami mengambil studi kasus ini karena melihat pada proses bisnis penyewaan mereka ini ada terjadi sering mis kesalahan. Untuk poin yang kedua, sering terjadi kesalahan saat adanya pemesanan atau human error sehingga proses bisnis tidak efektif. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, ya terjadi mis dan beberapa kesalahan. Jadi setelah kami melakukan wawancara pada owner di toko botani outdoor itu sendiri, kata mereka itu yang sering terjadi di sana itu kayak masalah pemesanan atau masalah booking penyewaan alat-alat outdoornya. Jadi ketika customer sudah booking, karena mereka karyawannya hanya berdua, jadi mereka sering miskom gitu. Jadi misalnya customer udah booking, tapi salah satu orangnya itu lupa dalam pencatatannya atau sudah catat tapi tidak memberikan nama-nama barangnya apa aja yang disewa. Karena jadi akibatnya itu ketika misalnya customer berlebihan dan barang-barang mereka di toko itu tidak cukup. Contohnya misalnya ada 5 customer pesan 5 tenda, sedangkan tenda di toko mereka itu hanya 4. Jadi mereka mau tidak mau itu harus pinjam alat di toko lain. Nah, ketika mereka pinjam alat di toko lain itu agar memenuhi pesanan customer, mereka akan ada biaya tambahan sedikit untuk penyewaan pada toko lain tersebut. Makanya di sini poin yang ketiga, membuat aplikasi untuk membantu lebih efektif. Nah, kami akan menyarankan sebuah sistem informasi aplikasi untuk membantu pekerjaan mereka agar lebih efektif. Setidaknya ketika menemukan sistem atau by sistem, pencatatan itu menjadi lebih baik begitu. Dan selanjutnya, apa sih tujuan, manfaat, dan juga sasaran pembuatan aplikasi ini? Pertama itu tujuannya sudah tentu untuk membantu operasional untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sudah saya jelaskan di latar belakang sebelumnya. Yang kedua itu manfaat, dapat meningkatkan operasional toko di sini. Jadi operasionalnya lebih baik, jadi tidak terjadi mis kesalahan. Kemudian meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Otomatis ketika adanya aplikasi, pelayanan menjadi lebih baik dan konsumen menjadi lebih merasa senang dan tertarik dan minat untuk ketika melakukan penyewaan datang lagi ke toko botani outdoor ini. Kemudian yang ketiga itu sasarannya sudah tentu konsumen yang minat akan peralatan outdoor atau perlengkapan pendakian gunung. Jadi ya sasarannya ini lebih utama ke orang-orang yang pegiat alam, yaitu mendaki gunung juga atau melakukan kegiatan-kegiatan di outdoor. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi yang dibangun ini adalah sebuah sistem yang dapat menangani operasional penyewaan agar memudahkan penjual dan pelanggan dalam melakukan transaksi untuk alat-alat outdoornya. Jadi fokus kami itu untuk bangun aplikasi penyewaan aja di toko botani outdoor ini untuk perantara antara penjual dan juga pelanggan. Kebutuhan software itu sendiri, dari sisi software itu sistem operasi yang digunakan minimal Microsoft Windows 10 dan software harus berada dalam keadaan baik agar bisa mengakses sistem aplikasi di toko botani outdoor dan juga internetnya harus baik. Jadi Windows-nya itu ya Windows 10 karena kan rata-rata laptop sekarang tuh kebanyakan Windows 10. Operasi laptop maupun PC itu rata-rata kalau tahun-tahun sekarang Windows 10. Kemudian setidaknya itu
sebaiknya itu bisa akses internet aja sih, yang penting bisa akses internet, pasti aplikasinya bisa digunakan. Kemudian untuk kebutuhan hardware-nya itu, sebuah laptop yang memiliki spesifikasi sederhana aja udah cukup sebenarnya. Yang penting kan aplikasinya tidak terlalu berat, jadi bisa digunakan lah. Yang penting laptopnya itu nggak terlalu mumpuni, yang penting bisa akses internet aja sih. Jadi itu aja untuk kebutuhan software sama kebutuhan hardware-nya. Yang selanjutnya maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Setelah aplikasi dikembangkan, apakah terjadi perubahan? Nah, jadi kami mengharapkan pastinya sebuah perubahan. Perubahannya itu dari sisi proses bisnisnya. Dalam proses bisnis yang lama itu, pelanggan itu harus datang ke toko, memesan, kemudian namanya akan dicatat, kemudian dia pulang, kemudian dia akan datang lagi ketika barangnya akan diambil. Jadi proses bisnisnya ini pelanggan datang ke toko, terus dia memesan, dilakukan pencatatan sama pegawai di tokonya, kemudian pelanggannya pulang, jadi dia datang lagi untuk mengambilnya kapan gitu. Kami mengharapkan setelah adanya sistem aplikasi yang kami buat ini, jadi pelanggan ini tidak perlu datang ke toko untuk memesan, bisa dari rumah aja dengan mendownload aplikasinya gitu, atau membuka aplikasinya di web. Jadi pelanggan hanya tinggal duduk di rumah, tinggal pesan by web, tinggal bayar, sesudah bayar lewat aplikasinya, lewat transfer, jadi dia tinggal datang aja ketika waktu pengambilannya aja. Jadi nggak perlu datang lagi untuk booking, terus pulang, terus datang lagi untuk mengambil barangnya. Jadi proses bisnisnya itu menjadi lebih singkat dan lebih efektif juga tentunya. Yang selanjutnya adalah metodologi. Metodologi apa yang kami gunakan dalam penerapan aplikasi pada studi kasus kali ini. Jadi di studi kasus kali ini seperti terlihat pada gambar, kami menggunakan metode waterfall. Kenapa kami menggunakan metode waterfall ini? Karena metode waterfall ini adalah sebuah metode yang pendekatannya itu sistematis begitu. Jadi prosesnya itu berurutan sehingga dapat menghasilkan output system. Jadi kita melakukan proses ini, kemudian melakukan proses yang berikutnya, jadi berurutan seperti waterfall gitu. Jadi yang pertama itu analisis. Jadi pada metode ini kami melakukan analisis melalui wawancara. Jadi kami terjun langsung untuk bertanya apa sih kebutuhan user, kebutuhan yang dibutuhkan, dan masalah apa yang terjadi pada sebuah perusahaan. Jadi kami sih melakukan wawancara dan menentukan untuk membuat aplikasi apa dan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya desain. Dari sisi desain sendiri itu, setelah kami mengetahui apa kekurangan, apa masalahnya, atau apa yang diinginkan, jadi yang pertama itu desain. Jadi kita melakukan atau membuat user interface untuk aplikasinya ini sendiri agar mudah. Dan user interface itu bertujuan untuk pembuatannya agar lebih mudah dipahami oleh konsumen dan juga oleh pengguna, oleh ownernya itu. Jadi dia paham begitu. Untuk yang selanjutnya itu pembuatan sistem, atau jadi di pembuatan sistem ini pembuatan sistemnya seperti coding, seperti bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang digunakan juga untuk aplikasinya ini. Apa saja sih bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasinya ini. Kemudian yang terakhir itu pengujian sistem. Di pengujian sistem ini, ketika aplikasinya udah jadi atau udah selesai, dilakukan trial and error. Di sini akan dideteksi apa-apa aja yang masih menjadi kendala pada aplikasi kali ini. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu usage diagramnya. Ada pada use case diagram kali ini terdapat dua aktor. Yang pertama itu admin. Admin di sini bisa mengakses pada sistem itu. Dia pertama bisa login, kemudian dia bisa input data pelanggan, dan kemudian dia juga bisa membuat laporan data pelanggan gitu. Kemudian customernya ini
dia pilih barang yang akan disewa, kemudian dia melakukan penyewaan, kemudian dia transaksi pembayaran. Admin juga ada hak untuk melakukan transaksi pembayaran ketika customer sudah memilih dan juga melakukan penyewaan. Masuk yang selanjutnya yaitu arsitektur informasi. Arsitektur informasi akan membantu user untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah. Suatu aplikasi multimedia dikatakan memiliki arsitektur informasi yang baik jika aplikasi tersebut melakukan organisasi informasinya dengan baik dan juga terstruktur. Seperti terlihat pada gambar. Jadi pertama itu ada arsitektur informasi itu di tabel yang pertama itu ada homepage. Jadi homepage itu terbagi lagi menjadi 4 cabang. Ada menu daftar, login, pencarian, dan juga penyewaan. Dalam menu daftar ini ya ada terdapat nama pengguna, nomor HP, email, kata sandi. Kemudian dalam menu login di sini akan setelah melakukan pendaftaran ada menu login. Di sini ada juga nama email, nama pengguna, kata sandi, dan juga lupa sandi ketika user ini lupa akan sandi mereka. Kemudian ada pencarian ini ada daftar alat outdoor. Jadi kayak ibaratnya kategori-kategori katalog-katalog apa aja yang disewakan di tempat ini. Kemudian penyewaannya itu ada nama alat outdoor, ada tipe barang outdoor, ada harga, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan juga metode pembayarannya. Nah, yang selanjutnya ada basis data. Basis data dalam perusahaan ini itu perusahaan toko botani outdoor. Yang pertama itu ada menu pelanggan. Di menu pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan password. Nah, kemudian ID pelanggan ini entes pelanggan ini tersambung dari transaksi peminjaman. Setelah transaksi pinjaman ada juga produk. Nah, produk ini terdapat ID produk, nama produk, ketersediaan, harga, dan kategori ID produk. Kategori ID produk ini dari ketika memilih produk kita dapat memilih kategorinya apa aja misalnya tenda atau dan lain-lain. Ini semua berangkat dari transaksi peminjamannya. Kemudian setelah transaksi peminjaman ada itu namanya detail transaksi. Dalam detail transaksi ini ada nomor transaksi, jumlah sewa, kuantiti, dan juga subtotal dari total pembayarannya begitu. Kemudian yang selanjutnya itu setelah itu ada pengembalian. Nah, dalam pengembalian ini terdapat identitas ID pengembalian, tanggal kembali, keterangan, dan juga total. Dalam yang selanjutnya setelah itu ada metode pembayarannya. Dalam metode pembayarannya ini ada ID metode, nama metode, dan juga jenis bank. Nah, dalam jenis bank kita dapat memilih jenis banknya itu. Nah, di entitas yang terakhir itu ada ID pelunasan sama nama pelunasan begitu. Jadi masuk yang selanjutnya kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan, program penyewaan alat outdoor pada botani outdoor maka pemilik atau pengguna akan dimudahkan dalam melakukan transaksi penyewaan. Jadi ketika sudah ada aplikasi yang kami buatkan ini, kami berharap itu pemilik dan penggunanya juga dapat dimudahkan karena adanya sistem aplikasi yang bersifat online. Kemudian saran kami yang selanjutnya, maka kami di sini memberikan saran ke depannya agar sistem informasi yang telah dibuat ini dapat dioptimalkan dalam hal penggunaannya agar dapat membantu proses bisnis berjalan lebih efisien lagi daripada sebelumnya. Karena sistem atau aplikasi ini sudah bersifat online dan juga dapat meningkatkan efektivitas pada toko botani outdoor. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.